Ya pemirsa, kita awali Ajus pagi hari ini dari mana sempat ditiadakan sejak tahun 1983 dan digantikan dengan suara sirene. Masjid Agung Kauman Semarang, Jawa Tengah ini menghidupkan kembali tradisi dedung sebagai pertanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Rentetan bunyi petasan kembang api ini mengiringi beduk maghrib sebagai penanda waktu berbuka puasa. Setelah lama vakum, tradisi nyumedung atau menyurutdung kembali dihadirkan oleh Panitia Masjid Agung Semarang untuk membangkitkan kembali akan tradisi waktu berbuka dengan menyurut mercon atau kembang api. Karena dung ini menjadi romantisme masa lalu ya. Itu kalau orang mau berbuka itu kumpul, kemudian menunggu dung, setelah menunggu dung rame-rame bareng-bareng buka bersama. Nah, ini sejak tahun 1983 itu kita tidak pernah lagi mengadakan seperti ini. Yang ada yang pengajian-pengajian yang ada di Islam. Kemudian kita kembali lagi, tapi kalau kita pakai dung yang seperti dulu tidak mungkin karena itu ilegal, karena itu menggunakan bahan TNT. Maka kita sekarang ini menggunakan yang legal yang dijual di umum, yaitu kembang api. Nah, yang menarik, tradisi nyumedung ini dikemas dalam bentuk arak-arakan yang dimulai dari depan Masjid Agung Kauman Semarang, Jawa Tengah. Terdiri dari barisan pembawa mercon dan 2 warak ngendok hingga barisan rebana berjalan beriringan menuju alun-alun. Tradisi nyumedung ini akan terus digelar selama bulan Ramadan tahun ini. Kini warga Semarang bisa menyaksikan kembali tradisi yang sempat hilang tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah remaja di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling membangunkan sahur warga sekitar menggunakan gerobak dengan beduk di atasnya. Iya, kegiatan ini dinilai positif dibandingkan keliling untuk tawuran. Saat malam bulan Ramadan dimanfaatkan para remaja di lingkungan RT 4 RW 4, Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling menabuh beduk untuk membangunkan sahur warga. Kegiatan ini pun diikuti oleh pelajar dari tingkat sekolah menengah pertama dan pelajar tingkat sekolah menengah atas. Mereka pun berbagi tugas. Ada yang menarik gerobak, menabuh beduk, serta berteriak sahur di setiap rumah warga yang mereka lewati. Salah satu remaja, Ridho Akbar, mengatakan kegiatan keliling tabuh beduk ini rutin setiap bulan Ramadan. Kalau untuk malam ini, khusus sahur yang kali ini, memang pas lagi libur atau sekolah atau gimana sih? Ada yang lagi libur, ada yang juga yang lagi sekolah. Mungkin yang sekolah yang lagi PKL. PKL atau yang lagi kerja gitu. Artinya yang ikut sekarang ini yang lagi libur? Ya, betul. Kegiatan tabuh beduk keliling untuk membangunkan sahur ini dinilai positif jika dibandingkan konvoi untuk mencari lawan tawuran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kota Banyuwangi memiliki tradisi unik selama bulan Ramadan, yaitu tadarus menggunakan Al-Quran raksasa di Masjid Agung Baitur Rahman. Ya, selama bulan puasa pemirsa, warga membaca Al-Quran seberat 4 kuintal. Jamaah Masjid Agung Baitur Rahman, Banyuwangi, Jawa Timur sudah melakukan tadarus menggunakan Al-Quran raksasa usai laksanakan sholat tarawih. Saking besarnya, untuk membuka lembaran demi lembaran harus dilakukan oleh 2 orang. Sejumlah aparat kepolisian usai lakukan patroli dan pengamanan pelaksanaan tarawih berkesempatan mengikuti tadarus Al-Quran raksasa. Para qori atau pembaca Al-Quran secara bergantian bisa menyelesaikan minimal 3 juz dengan dibantu 2 orang hafiz atau penghafal Al-Quran untuk menyimak atau meneliti setiap ayat yang dibaca agar tidak salah. Ikut terlibat dalam pelaksanaan ibadah tersebut, yaitu dengan melaksanakan tadarus,
Al-Quran raksasa ini memiliki ukuran tinggi 200 cm, lebar 150 cm, dan ketebalan 40 cm. Bahkan saking besarnya, untuk membuka kotak Al-Quran ini harus dilakukan oleh 3 hingga 5 orang. Begitu juga dengan membuka lembaran demi lembaran yang dilakukan oleh 2 orang. Tadarus menggunakan Al-Quran raksasa di Masjid Baitur Rahman ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 silam. Tadarus Al-Quran raksasa ini bukan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, namun juga dibaca saat perayaan hari besar Islam lainnya seperti Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di hari pertama Ramadan, antusias masyarakat untuk mencari takjil sangat tinggi. Bagi pemirsa yang tinggal di Jakarta, ada sejumlah lokasi berburu takjil yang bisa dikunjungi. Seperti di Pasar Bunga Cikini dan Bazar Takjil Ben Hill. Berikut liputannya. Berburu takjil saat bulan Ramadan menjadi salah satu kegiatan favorit sembari menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Nah, bagi pemirsa yang tinggal di Jakarta, ada sejumlah lokasi berburu takjil yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya di Pasar Bunga Cikini, Jakarta Pusat. Sejak sore, para pedagang sudah menjajakan dagangannya. Seperti aneka macam es, aneka macam kue, gorengan, dan lainnya. Suasana serupa juga nampak di Bazar Takjil Ben Hill yang selalu muncul setiap Ramadan. Warga antusias memilih menu takjil hingga makanan berat untuk berbuka puasa pada hari pertama puasa tahun ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol terutama di bagian pantai mulai ramai oleh pengunjung yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit. Keramaian itu sejalan dengan tiket masuk gratis yang diberikan pihak Ancol bagi pengunjung mulai dari pukul 17.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Hari pertama puasa, destinasi Taman Impian Jaya Ancol kerap dijadikan pilihan favorit pengunjung untuk menghabiskan waktu ngabuburit sore menunggu waktu berbuka puasa. Sejak sore, pengunjung mulai ramai memadati kawasan pantai Ancol. Ada yang bermain air, membuat boneka pasir, hingga menggelar tikar dan bersantai bersama keluarga. Tak sedikit juga yang bermain sepeda listrik, layangan, hingga jogging di trek yang telah disediakan. Pada Ramadan kali ini, pihak Taman Impian Jaya Ancol memberikan tiket gratis untuk pengunjung yang datang pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 malam. Sama family keluarga, khusus untuk menghabiskan keluarga di puasa pertama ini. Pantai, keliling. Dan juga nanti biasanya Ancol ada free masuk dari jam 5 sore. Untuk berkunjung gratis ke Ancol, para calon pengunjung cukup melakukan reservasi tiket secara online yang mulai berlaku mulai tanggal 11 Maret hingga 5 April 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tilamia Aulia, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa boikot produk Israel bagi umat muslim. Terlebih di bulan Ramadan, MUI mengimbau warga tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel termasuk kurma. Majelis Ulama Indonesia bersama Basnas mendeklarasikan pemboikotan produk Israel dalam acara Safari Ramadan yang digelar di Gedung MUI Jakarta. Turut hadir dalam kegiatan Safari Ramadan dengan tema membasuh luka Palestina, Wakil Ketua Basnas Muhammad Mahdum, jajaran pengurus MUI sekaligus delegasi Syekh Palestina. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarmoto Abdul Hakim menyatakan, deklarasi pemboikotan produk Israel ini dimaksudkan untuk memperkuat langkah konkret aksi kemanusiaan. Boikot fatwa MUI sudah terbit, ya.
tadi itu deklarasi memperkuat kembali, mengingatkan kembali bahwa kita umat Islam dan masyarakat Indonesia yang peduli kemanusiaan memboikot produk-produk Israel dan produk-produk perusahaan atau negara yang berafiliasi dengan Israel. Produk-produk itu macam-macam, bisa makanan, bisa minuman, bisa ya. Momentum Ramadan ini di mana tingkat konsumsi masyarakat dan umat itu tinggi, ini dijadikan momentum. Ya, jadi kita memperkuat fatwa MUI, kita tidak akan mengkonsumsi di waktu sahur, buka puasa, dan mungkin hantaran-hantaran lebaran, ataupun itu karena itu similar dan sama dengan fatwa MUI. Nah, ini manfaatnya apa? Ini sebagai momentum juga di poin 4, bahwa mari kita bangkitkan produk negara kita sendiri dan mencintai produk kita sendiri. Banyak produk-produk Indonesia ini juga bagian dari hubbul waton minal iman. Aksi peduli Palestina ini juga diperkuat dengan penggalangan dana melalui Safari Ramadan di 9 provinsi di Indonesia, di mana penggalangan dana difokuskan pada 60 masjid di setiap provinsi dengan melibatkan 11 syekh dari Palestina. Diharapkan dana yang terkumpul dapat membantu rakyat Palestina melawan krisis kelaparan akibat agresi Israel. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan.